Oh, menghabiskan anggaran ya. Ini saya kasih cerita beneran BSSN lah. Salah satu direktorat di BSSN adalah untuk analisa kelemahan keamanan sistem kementerian lembaga. Kalau di bahasa teknologi namanya vulnerability analysis. Oke, udah tahu kan vulnerability analysis. Bayangkan mereka harus analisa vulnerability analysis semua kementerian lembaga. Tapi mereka punya bagian-bagian, ada yang KL, ada yang swasta, ada yang apa segala macam. Yang KL doang nih kementerian lembaga. Jumlah kementerian lembaga di Indonesia ada berapa? Udah banyak lagi lu, gua kalau bareng satu-satu gitu banyak. Kementerian lembaga paling nggak namanya kabupaten kota kan ada 400 lebih, mungkin ada 500-an dari kementerian lembaga. Sekarang kita ambil rata-rata. Satu kementerian lembaga kan pasti menjalankan aplikasi, ada aplikasi buat pegawai lah, aplikasi buat apa. Tiap aplikasi harus dianalisa kerentanannya dia, vulnerability-nya harus dianalisa. Misalnya satu KL ada 10 aplikasi, ada 500 kementerian lembaga, berarti ada sekitar 5.000 aplikasi. Oke, sekali evaluasi aplikasi paling nggak seminggu nih. Oke, berarti ada 5.000 kali seminggu kan, ada 5.000 minggu yang harus dikasihkan buat analisa. Tinggal kita hitung-hitungan mau dikerjain mau berapa bulan, mau berapa hari, mau berapa tahun, berapa abad, gitu ya. Sudah tahu jumlah orang yang kerjain itu ada berapa di BSSN? Nggak tahu, 12. Saya ngomong sama bosnya langsung kan. Jadi, lu mau nyelesain berapa abad? Simple. Hitungannya simple. Jadi masalah paling besar Republik ini bukan anggaran. Masalah paling besar Republik ini adalah manusia. Manusia kagak ada. Dan ini kejadian juga, tapi saya nggak akan nyebutin instansinya ya, kayak soalnya bintang 3. Enak. Ngomongnya nggak enak kalau kayak gitu. Dia ngomongnya kayak gini, no, gua beli alat-alat mahal nih, ratusan miliar rupiah, alat-alat bagus banget, nggak ada yang jalan. Gitu. Terus saya bilang sama dia, Pak, 3 tahun yang lalu saya ngetes anak gua nih. Waktu itu belum dia yang naik, masih sebelumnya. Gua ngetes anak gua dulu. Ada 120 anak baru. Oke, saya tes suruh ngerjain ujian sama security-nya saya tuh kan. Dari 120 anak yang bisa lulus cuma 3. Pas anaknya salah satunya ada di depan itu tuh. Salah satunya saya bilang, ya udah, lu punya barang duit seberapa gede, barangnya bagus seberapa bagus, anak buah lu tolol ya tetap mereka bisa, udah selamat dah. Kalau saya bukan masalah duit sih. Kalau mau tuh 600 juta dipakai buat nginterin anak-anak UNS, udah pasti pinter-pinter. Dikasih makan yang bagus. Terus pacaran. Gitu sih Pak. Oke Pak. Oke, silakan mungkin ada. Masih ada lagi? Ya, siap. Ini belum ada yang berhasil gua nggak jawab ini. Jadi susah ini. Ya, pertanyaan kurang susah ya Pak. Silakan. Nah. Oke, silakan Mas. Bikin honor. Mungkin Kalau bisa bisa. ada kaum wanita yang nanya juga sih loh. Saya lebih suka sama kaum wanita daripada kaum pria sebenarnya. Teman-teman bisa dibantu komennya. Ya, lari. Iya, seru. Udah jadi terangin SK rejection. Tadinya udah lektoran pengennya SK rejection, dia mau pengen kayak gitu Sob. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan saya Rizky Jodhia dari Teknik Informatika UNS angkatan 2020. Kita sebagai pegiat informatika atau apa ya, istilahnya yang punya minat di bidang pembuatan aplikasi atau pelayanan. Sederhananya kita ingin ya hanya pelayanan. Terus kita ingin dalam aplikasi atau sistem kita tuh setiap satu account hanya dimiliki oleh satu orang. Itu dengan kepentingan dengan contoh misalkan kayak semacam SIM card untuk pendaftarannya diperlukan NIK karena NIK merupakan ID yang sah yang dimiliki satu orang. Menurut Allah solusi seperti apa sih yang bisa digunakan untuk istilahnya autentikasi bahwa satu akun hanya milik satu orang? Apakah NIK itu kan kemarin sudah disarankan sama Pak K tadi
ketika harus mengamankan pribadinya masing-masing. Nah, apakah sebagai kita membuat aplikasi itu menggunakan aplikasi yang lain atau emang dari pembuat aplikasi itu sendiri harus mengamankan sampai ke sistemnya, dari sistem keamanan datanya harus kita build juga atau gimana? Ini kategori pertanyaan nggak bisa saya jawab. Tapi saya bisa jawab. Jadi ini dicatat dapat hadiah ini. Namanya siapa tadi? Juan, Pak. Hah? Juan. Keren. Kira-kira yang ada di kepala saya, tapi saya mungkin bisa salah yang ini ya. Kalau saya lihat agak susah buat sampai satu orang aja yang aplikasi tadi. Jadi kalau NIK kan kita udah susah ya karena udah kesebar. Jadi kita butuh autentikasi yang lain, bisa nomor telepon, walaupun nggak ada jaminan nomor telepon itu dia pegang. Bisa juga nanti identitas lain, misalnya nama ibu kamu siapa, nama bapak kamu siapa, nama nenek kamu siapa, nenek moyang kamu siapa, gitu kan. Jadi harus ada identitas seperti itu. Coba ada nyerah saya sebenarnya. Nyerah. Ini termasuk dalam pertanyaan sulit ya Pak. Cuman kalau masalah keamanan waktu kita development itu kerjaan serius. Kalau boleh saran sih coba lihat yang kayak secure SDLC kayak gitu lah. Jadi ada kata secure-nya ya. Secure SDLC siklusnya seperti apa supaya aplikasi yang kita buat benar-benar secure. Jadi mau nggak mau kayak gitu. Tapi kalau identitas ini hanya satu, pusing saya juga nggak tahu, bingung. Yang penting kita bisa punya autentikasi bahwa ini yang punya dia gitu. Kalau saya cenderung kayak gitu doang. Kalau satu maksa satu saya bingung. Jadi tadi jawabannya lebih ke gimana kita mau benar-benar memprepare aplikasi yang kita buat. Iya. Kalau bisa kayak gitu sih. Kalau bisa mainan inilah public key, private key kayak gitu kalau mau serius. Dan teman-teman di bank hari ini lagi mulai gerak ke arah blockchain. Karena blockchain kan secara database, kalau kita lihat database ya, kalau database yang normal kan bisa CRUD ya, create, read, update, delete. Itu database yang normal. SQL, Oracle pasti create, read, update, delete. Kalau blockchain dia cuma bisa create sama read. Dia tidak bisa update, tidak bisa delete. Konsekuensinya mekanisme buat security-nya lebih gampang di sisi kita karena tidak ada update delete. Kalau database biasa ada update delete pusing kepala gitu. Jadi bank sekarang lagi mulai lari ke arah blockchain dan saya udah pernah tes sama mahasiswa S2 saya. Kita cobain turunannya blockchain, taruh di private network, tidak ditaruh di public network. Itu punya kecepatan sekitar 10.000 kali lebih cepat daripada database. Jadi dari sisi keamanan lebih gampang, dari sisi performance lebih bagus untuk database. Terima kasih Pak. Ya, silakan mungkin ada lagi teman-teman yang ditanyakan. Oke, dari dua. Cewek dulu. Oke, yang cewek dulu. Coba Saya setuju. langsung ini ya, bukan. Perkenalkan saya Rena Prilia dari Detik UNS angkatan 2021. Nomor teleponnya berapa? Boleh. Harusnya saya yang ditanyakan. Ya. Silahkan. Kalau menurut Bapak tentang peretasan data oleh hacker itu ada kemungkinan adanya orang dalam. Kalau misalkan nggak ada orang dalam, apa upaya yang bisa sebenarnya dilakukan oleh Kominfo itu untuk bisa menjaga data dalam? Ini keren. Ini benar. Pertanyaan kedua, kita kan kemarin disuruh ganti password. Dapat hadiah. Itu tujuannya dan caranya apa? Sorry, pertanyaan dulu yang kedua apa? Disuruh apa? Kita kan disuruh ganti-ganti password. Ya. Itu tujuan dan caranya apa untuk keamanan data kita? Iya, itu materinya salah konsep. Susah ya. Apa hubungannya data pribadi sama NIK sama passbook itu? Pusing banget. Yang kedua katanya ya nggak komen deh menterinya. Ada hubungan. Jadi itu ada susah yang kedua ya. Yang pertama aja ya. Yang pertama urusannya, kok jadi lupa gue tadi yang mau tanya apa? Kalau Oh upaya yang harus dilakukan sama pemerintah.
Coba perhatiin baik-baik reaksi pada saat itu di-hack. Langsung frontal kan? Jadi para petinggi ngomongnya, datanya, data saya juga ada di internet, udah bocor. Harusnya nggak boleh seperti itu yang namanya komunikasi publik. Komunikasi ke masyarakat nggak boleh kayak gitu. Harusnya langkah yang harus dilakukan kira-kira tahapnya kayak gini. Harusnya ada belajar yang namanya ISO 27001. Oke, itu adalah standar apa ya ISO? Ini standar gitu lah ya. ISO adalah standar keamanan informasi. Kalau udah mulai belajar seperti itu juga ada proses yang namanya kalau ada breach, ada yang jebol, kebocoran segala macam, bagaimana cara kita bereaksi. Itu ada tekniknya sebetulnya. Contoh tekniknya kayak gini, nggak boleh seperti yang dilakukan oleh para petinggi sekarang. Bentuknya kan kayak arogan, kayak nantangin. Data ada bapaknya, data gue juga ada bocor, itu minta ditabokin banget. Hacker diomongin kayak gitu menyerang semua kan. Udah tahu sendiri anak-anak mah bejat semua. Dikasih gitu, tambah hajar lagi. Jadi tekniknya harusnya gini. Ya, pertama minta maaf dulu. Minta maaf, jebol. Oke. Kita sekarang sedang melakukan forensik, analisa. Kenapa bisa jebol? Kita lihat masalahnya di mana. Terus kalau udah melihat, jadi kalau udah ngerti yang namanya ISO 27001 itu ada 4 proses: plan, do, check, act. Kita bikin perencanaan, kita implementasi tentang keamanannya dia, terus kita operasikan, ya. Plan, do, check, kita lihat bocornya di mana. Kalau ada bocor segala macam, kita bereaksi. Nanti dari reaksi itu kita masuk lagi ke planning. Oke, kita bocornya di sini, berarti kita harus merubah ini. Jadi harusnya ada proses cek. Cek itu forensik. Oke, kita lakukan forensik. Ternyata bocornya karena ini. Dari pengalaman itu kita harus melakukan plan lagi kan. Nah, harus kayak gitu cara ngomongnya. Jadi cara ngomongnya misalnya gini. Oke, sekarang tim saya di kementerian sedang melakukan forensik untuk melihat masalahnya di mana. Kenapa bisa bocor? Udah kayak gitu kita laporin lagi kalau udah ketahuan. Oh, ternyata bocornya ada orang dalam gini. Ya, berarti kita harus urusin orang dalamnya sampai dapat barang bukti, masukin ke pengadilan. Jadi mereka harus melihat proses itu. Jangan bilang data gua memang sudah bocor. Nggak masalah data rakyat yang bisa bocor, data gua aja bocor. Itu kan kita ada tambahin banget kalau gitu cara ngomong. Jadi nggak bisa cara kayak gitu. Jadi harus rada akademis, rada sistematis, nggak harus kayak gitu. Kebayang ya? Sip ya. Hadiah lagi udah. Ya. Untuk pertanyaan kedua tadi terkait ganti pas, untuk yang password kalau udah lah nggak usah dengerin yang itu. Kacau, ada hubungan sama ini. Gua stres dengerin. Sudah ada. Ya baik, mungkin satu lagi ya di sebelah tim. Tadi ada di sini ada 2 tim. Iya. Oke, silakan. Mungkin panitia bisa dibantu untuk mic-nya. Ada 2, yang mana yang dipilih? Oh, dia pilih yang sana, minta maaf ya sana ya. Maaf ya. Nanti email aja ke saya. Cuma lu cowok jadi kok cowok juga. Parah. Gak menarik. Ini di arah sini kayaknya pertanyaannya parah-parah nih sini Pak. Ya, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Bagas dari D3 Informatika 2021. Izin bertanya, untuk cyber security itu hal dasar yang perlu dipelajari itu apa Pak? Mungkin sistem operasi atau infrastruktur jaringan, atau mungkin bisa dijelaskan secara garis besar step-step dari 0 sampai dia menjadi cyber security yang lahir itu apa? Ya. Kemudian yang kedua, serius gue juga nggak serius kan nggak enak di sini. untuk yang kedua mengenai digital forensik, apakah dia itu cabang dari cyber security atau yang beda lagi? Gitu. Oke. Terima kasih. Saya jawab yang kedua dulu ya, forensiknya dulu. Jadi ujung dari dunia urusan security ini ada 2, satu forensik, satu auditor. Auditor itu ISO 27001. Jadi auditor keamanan informasi. Jadi ada 2. Kadang-kadang dia bisa jadi auditor, dia bisa jadi implementer. Jadi yang ISO 27001 kadang-kadang nyebutnya bisa auditor, bisa implementer. Implementer adalah mereka yang tadi mencanangkan itu suplemen. Oke. Kalau forensik itu
Itu kalau dia cari barang bukti dibuat nanti di pengadilan. 2 itu ujung atasnya. Bawahnya sebelum masuk ke daerah, jadi itu bagian dari cyber security. Bawahnya dia adalah orang-orang yang jadi admin security jaringan. Jadi dia admin jaringan tapi memang jago security ya. Bisa nge-set HTTPS, bisa nge-set tanda tangan digital, bisa nge-set program VPN, itu bawahnya. Oke. Jadi untuk bisa ngerti forensik sama auditor ini harus ngerti bawahnya juga. Untuk bisa ngerti yang ini, yang security-nya harus ngerti jaringan. Gitu ya. Yang jadi masalah sebagian besar kampus Republik Indonesia jarang menerapkan jaringan yang levelnya advance. Contoh, ini yang semester atas sebelah sini ya, yang akhir-akhir ini kan, aku nanya deh, sudah diajarin ngeset IP versi 6 di Mikrotik? Sudah diajarin BGP pakai IP versi 6? Udah? BGP IP versi 6 udah? Oh, udah bagus berarti. Oke. Gak banyak kampus yang seperti gue mendesak tadi. Untuk sudah ada. Kalau belum. Yang ngajar siapa dia? Ngajar siapa dia? Oh, dia. Ini pertanyaannya berbahaya juga. Alat teknologi itu. Jadi yang sampai level itu jarang banget. Akibatnya untuk naik ke atasnya jadi susah. Jadi harus kasih yang advance. Terus kalau sistem operasi sebaiknya diajarin Linux sih. Kalau kita di kampus kebetulan sistem operasi yang dipakai Linux. Kenapa Linux? Karena 2/3 layar di dunia itu makanya Linux. Percaya? Ayo, percaya? Coba lihat. Layar dunia sebagian besar adalah Android handphone. Handphone Android itu Linux. Lu ngajarin Windows, percuma, orang dikit yang kayak Windows sih. Jadi makanya Linux. Terus ya, jadi memang itu tahapannya kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, pertanyaan pertamanya, perlu dari mana belajarnya? Yang paling penting bukan. Cek, kalau panitinya untuk mainnya bisa dicarikan ya. Jadi yang penting bukan ilmunya sebenarnya. Ilmu IT yang penting Anda suka. Itu aja sih. Kalau udah suka, pasti nanti belajar explore sendiri. Kalau harus ngerti sistem operasi, harus ngerti IP versi 6, harus ngerti BGP, pasti muntah. Mendingan suka, udah mau dikasih apa juga masuk, udah beres. Itu kalau mau jujur, kebanyakan hacker-hacker yang jago bukan jurusan IT. Pernah dengar kayak Jim Giovedi, udah tahu dia kerjanya apa ya? Backgroundnya apa ya? Backgroundnya tukang parkir. Pokoknya dulunya kayak gelandangan gitu dia. Tuh hacker jago. Dia posisi ada di Inggris sekarang, kerjanya DJ. Parah tuh anak satu. Tapi dia kerja di perusahaan security yang kelasnya levelnya bagus banget sih. Jadi kayak gitu sih. Tapi ada yang bagus. Contoh si Artaf, tahu antivirus Artaf itu saya ketemu dia waktu dia masih SMP dan dia waktu itu bikin antivirus. Sejak itu mulai saya colekin orang-orang yang bagus nih kalau bantuin, ini orang bagus kalau bantuin. Akhirnya sekarang dia kalau udah sampai S3 sekarang. S3 balik ke Indonesia udah ngajar. Jadi tapi dia mulainya kalau mau tahu Arifal itu dia orang tuanya adalah konter pulsa HP. Gitu. Justru saya paling suka orang-orang kayak gitu sih asli. Orang-orang nggak punya tapi sakti-sakti. Gitu. Karena suka sih oprek. Cuman ya korbannya ya banyak sih, maksudnya Xbox di rumah saya jebol, saya sama oprekin jebol, rumah motor jebol, yang minta ke bapaknya, bapak gua lah siapa lu brengsek. Gitu ya, terus ya, Ya baik teman-teman, itu tadi ya banyak sekali yang tadi sudah didiskusikan dan juga dijelaskan oleh Pak Ono terkait dengan
ya banyak sekali ya terkait dengan cyber security, apa yang sebenarnya terjadi di balik ya beberapa isu yang terjadi di negara kita, dan juga tadi juga sudah disampaikan beberapa kiat-kiat khusus begitu ya bagi teman-teman yang mungkin berguna di bidang cyber security, dan juga pencegahannya gitu ya, kalau kita menjaga data di internet itu seperti apa. Baiklah, untuk agenda selanjutnya ini mungkin kita dokumentasikan terlebih dahulu Pak foto sebelum ditutup begitu ya. Foto kamera dari sini dong. Kita yang turun ke bawah. Iya. Biar nggak usah gerak. Mungkin nanti bisa dibantu ya. Ya, itu bisa di stop aja dulu. Thank you, terima kasih.